Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 statistik mempresentasikan materi yang berjudul Deret Berkala dan Peramalan. Yang pertama adalah tren dan analisa tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Metode analisis trends merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Bisa dilihat pada gambar berikut. Apabila grafiknya naik, berarti trennya positif, dan apabila grafiknya turun, berarti trennya negatif. 1. Metode analisis trends. Metode analisis trends terdiri dari 1. Metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, membagi data menjadi 2 bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 min K1 per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Yang keempat, merumuskan persamaan trends. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan variabel yang dicari trennya, A sama dengan konstanta, B sama dengan parameter, dan X sama dengan variabel tahun. Contoh metode semi rata-rata. Dilihat pada tabel berikut, saya mengambil contoh K1-nya di tahun 1997 dan K2-nya di tahun 2000. Pertama kita akan menghitung B di tahun 1997. Seperti di rumus yang tadi, B sama dengan K2 min K1 per tahun kuartal 2 dikurangi tahun kuartal 1. Jadinya adalah 6,67 dikurangi 4,93 per 2000 dikurangi 1997. Jadi B-nya adalah 0,58. Lalu kita mencari Y pada tahun 1997. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumus Y sama dengan A plus BX. Maka Y pada tahun 1997 adalah 4,93 ditambah 0,58X, dan Y tahun 2000 sama dengan 6,67 ditambah 0,58X. metode analisis tren. Yang kedua, metode kuadrat kecil. Trends dengan metode kuadrat kecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trends. Apabila Z menggambarkan data asli dan aksen merupakan data trends, maka metode terkecil dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Z per N. B sama dengan sigma ZX per X. Bisa dilihat kurva pada PPT sendiri. Dan selanjutnya contoh metode kuadrat kecil. Di sini pelanggan digambarkan dengan huruf Z dan tahun digambarkan dengan huruf X. Dan ZX adalah perkalian dari pelanggan dan tahun, dan X kuadrat sendiri adalah tahun kuadrat. Pada tahun 1997, pelanggan atau Z yaitu bernilai 5,0 dan tahun bernilai negatif 2, dan ZX atau perkalian dari pelanggan dan tahun yaitu negatif 10,0. X kuadrat sama dengan 4. Tahun 1998, nilai pelanggan atau Z sama dengan 5,6, tahun atau X sama dengan negatif 1, ZX negatif 5,6, dan X kuadrat sama dengan 1. Pada tahun 1999, pelanggan atau Z sama dengan 6,1, tahun atau X sama dengan 0, ZX sama dengan 0, dan X kuadrat juga sama dengan 0. Tahun 2000, pelanggan 6,7, tahun 1, ZX 6,7 dan X kuadrat
juga sama dengan 1. Dan terakhir tahun 2001 pelanggan sama dengan 7,2 tahun 2 ZX 14,4 dan E kuadratnya 4. Sigma Z adalah jumlah dari semua Z sama dengan 30,6 dan sigma Z X sama dengan 5,5, sigma X kuadrat sama dengan 10. Nilai A sama dengan 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Nilai B 5,5 per 10 sama dengan 0,55. Jadi persamaan tren Z aksen sama dengan 6,12 plus 0,55x. Saya akan menjelaskan tentang metode tren kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linier. Namun demikian, dalam jangka panjang, kemungkinan pola bisa tidak linier. Oleh sebab itu, apabila polanya tidak linier dan diduga dengan persamaan linier, hasil ramalannya akan berbeda atau tidak cocok. Salah satu metode yang tidak linier adalah metode kuadratis. Persamaan tren kuadratis Y aksen sama dengan A plus B X plus CX kuadrat. Bentuk kuadrat tren kuadratis pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi kenaikan. Kemudian di tahun 1998 sampai 1999 terjadi kenaikan pula. Setelah itu terjadi penurunan pada tahun 1999 sampai tahun 2000, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2001. Contoh soal. Pada tahun 1997 Z-nya 5,0, X-nya min 2, X kali Z-nya min 10,00, X kuadrat 4,00, X kuadrat kali Y 20,00, X pangkat 4 16,00. Pada tahun 1998 Y-nya 5,6, X-nya min 1, X kali Y min 5,60, X kuadrat 1,00, X kuadrat Y 5,60, X pangkat 4 1,00. Pada tahun 1999 Y-nya 6,1, X-nya 0, X kali Y 0,00, X kuadrat 0,00, X kuadrat kali Y 0,00, X pangkat 4 0,00. Pada tahun 2000 Y-nya 6,7, X-nya 1, X kali Y 6,70, X kuadrat 1,00, X kuadrat kali Y 6,70, X pangkat 4 1,00. Tahun 2001 Y-nya 7,2, X-nya 2, X kali Y 14,40, X kuadrat 4,00, X kuadrat kali Y 20.880, X pangkat 4 16. Contoh analisa tren dengan koefisien A plus A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Z kali sigma X pangkat 4 min sigma X kuadrat Z kali E sigma X pangkat 2 per dibagi N kali sigma X pangkat 4 min sigma X 2 pangkat 2 sama dengan 30,6 dikali 34 dikurangi 1,1 kali 10 dibagi 5 kali 34 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan 6,13. B sama dengan sigma
X kali Z per sigma X kuadrat sama dengan 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. C sama dengan N kali sigma pangkat 2 Z min sigma X kuadrat kali sigma Z per N sigma X pangkat 4 min sigma X 2 pangkat 2 sama dengan 5 kali 6 1,1 dikurangi 10 dikali 30,6 dibagi 5 kali 34 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan min 0,0071. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,5 X min 0,0071 X kuadrat. Jadi jumlah dari tahun 1997 sampai 2001 Y-nya 30,60, di tahun 1997 sampai 2001 X kalinya 5,50, X kuadrat 10,00, X kuadrat kali Y 61,10, X pangkat 4 34,0. 4. Metode tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X. Digunakan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X ln Y aksen sama dengan ln A plus X ln dalam kurung 1 plus B, sehingga A sama dengan anti ln dalam kurung sigma L NY per N. Untuk B, anti ln sigma dalam kurung X ln Y min 1 per sigma X kuadrat. Diketahui grafik tren eksponensial. Untuk mencari persamaan eksponensial digunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X. Diketahui data pada tahun 1997 Y-nya 5,0, X-nya min 2, ln Y-nya 1,6, X kuadratnya 4,00, X ln Y-nya min 3,2. Pada tahun 1998 Y-nya 5,6, X-nya min 1, ln Y-nya 1,7, X kuadratnya 1,00, X ln Y-nya min 1,7. Pada tahun 1999 Y-nya 6,1, X-nya 0, ln Y-nya 1,8, X kuadratnya 0,00, X ln Y-nya 0,0. Pada tahun 2000 Y-nya 6,7, X-nya 1, ln Y-nya 1,9, X kuadratnya 1,00, X ln Y-nya 1,9. Pada tahun 2001 Y-nya sama dengan 7,2, X-nya 2, ln Y-nya 2,0, X kuadratnya 4,00, X ln Y-nya 3,9. Untuk mendapatkan nilai A dan B didapat dengan cara A-nya sama dengan anti ln sigma ln Y per N sama dengan anti ln 9 per 5 sama dengan 6,049. B sama dengan anti ln sigma X ln Y min 1 per sigma X kuadrat sama dengan anti ln 0,9 per 10 min 1 sama dengan 0,094, sehingga persamaan eksponensial Y-nya sama dengan 6,049 dalam kurung 1 plus 0,094 pangkat X. Di sini saya akan membahas tentang analisis variasi musim. Variasi musim berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Metode perhitungan variasi musim dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren. Dan yang ketiga, yaitu metode rasio rata-rata bergerak. Yang pertama, metode rata-rata sederhana.
mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar itu dianggap tidak ada. Rumus indeks musimnya adalah rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi rata-rata total. Contoh, diketahui data produksi padi per triwulan tahun 2001 sampai 2005 sebagai berikut, di mana tahun 2001 sebanyak 63 ton, 2002 77 ton, 2003 75 ton, 2004 82 ton, dan 2005 89 ton. Sehingga total keseluruhan produksi padi 386 ton dengan rata-rata total per triwulannya sebesar 25,73 ton. Maka indeks musim pertama diperoleh dari 27,8 dikali 100 dibagi 25,73 sama dengan 108,04. Indeks musim kedua diperoleh 28 dikali 100 dibagi 25,73 sama dengan 108,82. Indeks musim ketiga diperoleh 21,4 dikali 100 dibagi 25,73 sama dengan 83,17. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren merupakan suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Rumus indeks musimnya adalah nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Adapun persamaan metode rata-rata tren sebagai berikut. Yang pertama, koefisien A, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N. Yang kedua, koefisien B, di mana B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat. Sehingga diperoleh persamaan tren, yaitu Y aksen sama dengan A plus B dikali X. Contohnya, diketahui data produksi padi tahun 2001 sampai 2005, di mana untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel yang ada di layar. Kemudian, setelah menyelesaikan bagian yang ada di tabel, langkah selanjutnya yaitu mencari koefisien A, di mana nilai A itu sama dengan sigma Y dibagi N, sehingga diperoleh A sama dengan 386 dibagi 5 sama dengan 77,2. Kemudian mencari koefisien B, di mana B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat, sehingga diperoleh B sama dengan 136 dibagi 11,25 sama dengan 12,08. Dari kedua persamaan tersebut, maka diperoleh persamaan tren Y aksen sama dengan 77,2 ditambah 12,08 dikali X. Kemudian, substitusi nilai X ke dalam persamaan Y aksen sama dengan 77,2 ditambah 12,08 X, sehingga diperoleh hasil seperti tabel yang ada di layar. Maka, indeks musim 2001 diperoleh dari 63 dibagi 47 dikali 100 sama dengan 134,04. Indeks musim 2002 sama dengan 77 dibagi 59,08 dikali 100 sama dengan 130,33. Dan seterusnya sampai indeks musim 2005. Saya akan mempresentasikan mengenai metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak. Rumus dari metode ini adalah indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi, mana nilai rasio sama dengan data asli per data rata-rata bergerak, dan faktor koreksi sama dengan 100 dikali N per jumlah rata-rata selama N. Contohnya, yang pertama, membuat rata-rata dan rasio dengan data asli dan nilai rata-rata bergerak.
dilihat pada tabel berikut ini. Langkah pertama adalah membuat rata-rata bergerak dengan 3 triwulan. Maka dibuat penjumlahan setiap 3 triwulan. Contoh penjumlahan triwulan pertama yaitu 60 plus 65 plus 70 sama dengan 195. Nilai ini bisa dilakukan pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga, dan tidak ada tolak ukur atau aturan baku. Nah, untuk contoh ini diletakkan pada triwulan kedua karena posisinya ada di tengah-tengah. Untuk total jumlah triwulan selanjutnya bergerak yaitu meninggalkan triwulan pertama tahun 2005 dan masuk triwulan pertama tahun 2006, sehingga menjadi 65 plus 70 plus 75 sama dengan 210. Hal ini diteruskan sampai selesai. Yang kedua, membuat rata-rata bergerak. Jumlah penjumlahan setiap selama 3 triwulan perlu dibuat dengan rata-rata dengan cara membagi jumlah pada kolom 4 dengan 3. Contohnya 195 per 3 sama dengan 65. Yang ketiga, membuat indeks musim dengan membuat rasio antara data asli dan data rata-rata. Contohnya 65 per 65 kali 100 sama dengan 100. Setelah mendapatkan indeks musim setiap triwulan, perlu untuk mengetahui rata-rata setiap kuartalannya dari setiap tahunnya. Maka indeks musim triwulan dikelompokkan ke dalam triwulan yang sama. Selanjutnya mengenai analisis siklus berupa variasi siklus. Siklus merupakan suatu perubahan atau perubahan naik turun dalam periode tertentu dan berulang pada periode yang lain. Dengan rumus Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y per S dan CI sama dengan TCI per T. Langkah untuk menghitung indeks siklus yaitu mengetahui data asli atau Y, membuat nilai tren atau T, menghitung indeks musim atau S, menghitung nilai normal yaitu TCI ya sama dengan Y per S, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan CTI per T, mencari indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Dan contohnya bisa diaplikasikan sebagai berikut. Terdiri dari 5 tahun, yang pertama 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Produksinya 60,33, 64,40, 65,47, 69,06, dan 69,27. Terbagi menjadi triwulan pertama, kedua, dan 3 sebagai berikut. Lalu penyelesaiannya tinggal ditambahkan kolom sesuai dengan Y, T, S, TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T, dan C, sehingga diperoleh sebagai berikut. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu pengolahan deret berkala menggunakan Microsoft Excel. Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam mengolah deret berkala menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang pertama yaitu masukkan data Z dan data X pada set Microsoft Excel. Misalnya data Z pada kolom A dan data X pada kolom B. Klik icon Tools, pilih data analisis. Selanjutnya pilih Simple Linear Regression. Pilih Simple Linear Regression. Maka akan muncul Z range dan X range. Klik OK dan hasilnya akan keluar Z sama dengan A plus B, X sama dengan A dinyatakan sebagai intercept dan B sebagai variabel 1 pada kolom koefisien.